Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT 9 Hektar. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat autocomplete pada modal Bootstrap 5. Jadi contohnya seperti ini. Di tampilan teman-teman bisa lihat ada satu buah tombol, jika ini kita klik maka akan muncul modal. Nah, di sini ada form input. Kita akan input nama anggota. Jadi seperti ini. Nah, data ini atau data yang nanti kita searching nama anggota itu bisa kita dapatkan pada tabel di database MySQL. Ini adalah populasi datanya pada tabel anggota. Oke, untuk lebih detailnya kita langsung aja ke praktik. Oke, di Visual Studio di sini saya sudah mempersiapkan satu buah folder project bernama autocomplete di sini. Lalu ada dua buah file. Yang pertama index.php dan juga data.php. Yang nantinya index.php di sini kita akan buat bagan HTML-nya. Lalu untuk data.php adalah query atau kita parsing data atau mengambil data dari database MySQL yang sudah kita tentukan. Oke, lanjut aja kita ke index.php. Di sini kita akan buat bagan HTML seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk title dari project ini. Nah, di sini kita akan memasukkan CDN. Ya, ini CDN dari jQuery. Lalu ada CDN Bootstrap. Maksudnya CDN di sini adalah library ya. Kita pakai link library yang online bisa kita dapatkan dari Google. Oke, ada Bootstrap, ada jQuery dan juga jQuery UI. Di sini saya sudah mempersiapkan CDN-nya. Nanti saya coba sertakan di link deskripsi. Ini ada, teman-teman bisa lihat ini ada CSS Bootstrap 5, lalu ada CSS jQuery UI, ada jQuery min.js JavaScript-nya sini, lalu ada Bootstrap 5 JS-nya dan juga jQuery UI.js-nya. Setelah itu kita di bagian body sini kita akan buat satu buah tombol dan juga satu buah modal pop-up. Oke, teman-teman bisa buka di Bootstrap ya, website Bootstrap 5 ini. Ini Bootstrap. Komponen modal. Nah, ini di sini kita copy. Di modal di bagian body kita lihat di dia. Jadi kita buat satu buah tombol dan event klik untuk mengarah ke mode. Ini kita balik lagi ke Studio Code.
Nah, nanti teman-teman di modal ini bisa masukkan title-nya. Misalnya di sini buat kemajuan atau data anggota. Jadi di bagian modal body sini kita akan membuat satu buah input text yang nanti buat autocomplete. Nah, di sini saya coba pakai yang sudah saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada satu buah class row, lalu saya buat grid di sini. Grid. Nah, di sini ada saya buat satu buah form input dengan tipe floating. Floating itu nanti seperti ini. Lihat, floating itu jadi labelnya ada di dalam text input. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja, ini enggak terlalu mandatory kok ini. Jadi teman-teman bisa pakai input teks seperti biasa juga nggak masalah. Nah, atau mau ikutin ini juga nggak apa-apa. Oke, di sini ada input type-nya text. Nah, ini defaultnya kelas dari Bootstrap 5. Saya di sini pakai ID dan juga name. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini ada placeholdernya. Placeholder ini buat tulisan. Nah, ini masukkan nama anggotanya placeholder. Oke, ini labelnya. Nanti teman-teman bisa klikkan. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan buat JavaScript di mana untuk men-trigger pada saat kita input sesuatu di sini, dia akan atau autocomplete-nya akan bekerja. Kita akan buat scriptnya di bawah sini. Nah, saya akan buat script. Lalu sini saya akan gunakan dokumen ready function. Ya, kenapa dengan dokumen ready function? Dalam case yang saya buat ini, jadi nanti pajaknya kita taruh sini untuk men-trigger data autocomplete. Di sini saya sudah mempersiapkan pajaknya. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah pemanggilan library autocomplete. Terus seperti ini. Nah, ini ID dari ID input text Vernoang ini, verifikasi nomor anggota. Nanti ini bisa teman-teman sesuaikan. Yang penting pada saat penggunaan autocomplete di sini harus sama inputan. Digunakan autocomplete, lalu diajak, ini default ya seperti biasa. Di sini URL, tipenya post, data type-nya JSON. Lalu di sini data yang akan dikirim adalah nama. Ini juga parameter variabel biasa. Nanti teman-teman bisa ubah di sini. Nah, setelah ini selesai, kita simpan. Nah, kita akan buat untuk data.php nya di sini.
karena ini akan memanggil hasil query dari data.php. Oke, sekarang kita buat script data.php ini. Teman-teman bisa lihat sini. Oke, di sini scriptnya seperti biasa, query. Kita buat koneksi, MySQL koneksi, localhost root. Ini passwordnya kalau ada diisi, kalau tidak ada kosongkan aja. Lalu ini nama database-nya, database. Jadi teman-teman bisa lihat sini, database yang saya buat adalah di mana tabelnya ada anggota. Lalu jadi di sini ada MySQL real escape string. Nah, maksudnya di sini nanti saya akan memisahkan apabila ada spesial karakter, maka dia tidak akan terinput. Maksudnya gini, jika teman-teman lihat di sini ada pencarian, misalnya di sini saya memasukkan spesial karakter tanda seperti ini. Nah, maka dia tidak akan memasukkan pada saat pencarian data. Nah, jadi dia akan mendenied atau mengabaikan special karakter. Oke, lalu nah ini nama di sini adalah nama dari data diajak. Setelah itu kita buat query, select from, anggota adalah nama tabel, anggota, where anggota. Nah, anggota ini nama field. Bisa lihat ini nama fieldnya anggota. Jadi di sini saya menggunakan nama tabel dan nama fieldnya sama. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Tapi yang pasti yang kedua ini adalah field, bukan tabel. Yang ini ada tabel, ini nama field. Oke, di sini kita menggunakan like karena di sini pencarian. Tanda persen di depan atau di belakang ini adalah penyesuaian. Dia akan mencari data yang mirip di depan, di bagian depan atau di bagian belakang. Jadi teman-teman bisa searching apa itu gunanya like persen ini. Search ini adalah data pencarian atau data yang ditangkap pada saat input di pencarian input text. Ya, setelah itu kita buat query, lalu balikannya kita buat satu buah array bernama string respon. Variabel string respon adalah sebuah array. Isinya adalah dimana value-nya pertama anggota dan labelnya juga anggota. Anggota ini adalah nama field, bukan nama tabel, nama field. Setelah itu kita buat responnya. Setelah dapat respon, string respon ini, lalu di get jika statusnya sukses. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Ya, sekarang coba kita masukkan namanya. Nah, di sini belum muncul. Karena kenapa? Sekarang kita cek dulu di inspect elemen. Coba kita refresh.
di bagian network sini coba kita tes ya. Nah ya, di sini datanya sudah memanggil dan sudah ada respon sini. Nah, cuman kenapa dia tidak muncul? Jadi ini yang menjadi permasalahan umum modal pada Bootstrap. Sebenarnya data ini muncul, cuman ada di layar sebelah belakang. Jadi di belakang modal ini dia. Jadi respon kotak pencarian kotak respon autocomplete ini ada di belakang modal ini, teman-teman. Jadi gimana caranya? Yang pertama kita akan buat satu buah kelas. Kita buat style di sini. Nanti style ini autocomplete ada di depan modal. Kita menggunakan Z index di bagian body sini. Kita buat style. Ya, seperti ini. Jadi kelas UI autocomplete ini kita buat Z index-nya, kita beri nilai seperti ini 214748. Nah ini adalah dimana autocomplete-nya ada di sebelah depan. Sekarang kita simpan, kita reload ulang. Seperti ini. Jadi tadi ini nih ada di belakang modal, makanya nggak muncul, nggak kelihatan, alias ketutupan sama modal. Dengan kita tambahkan Z index ini, posisi autocomplete ada di depan modal. Oke teman-teman, mungkin kita akan menjelaskan ulang dari autocomplete ini. Pertama-tama teman-teman harus siapkan dulu database yang akan dijadikan data untuk autocomplete ini. Kedua, kita buat satu buah project dan di dalamnya ada dua buah file, yaitu index.php dan juga data.php. Untuk index.php kita buat bagian HTML di sini, di mana kita menggunakan CDN atau library online di sini. Ya ini library Bootstrap 5 CSS dan juga Bootstrap 5 JS. Selain itu jQuery UI CSS dan juga jQuery UI JS. Ada juga jQuery main.js. Ya, di sini kita pakai. Setelah itu kita buat satu buah button dan juga satu buah modal. Teman-teman bisa ambil aja di website resmi Bootstrap 5 sini. Lalu di dalam modal ini kita masukkan input text, satu buah input text yang nanti untuk kita input nama. Lalu kita buat satu buah script JavaScript, jQuery, kita menggunakan dokumen ready function sini. Lalu kita buat script library autocomplete. Jangan lupa untuk ID-nya ini harus sesuai sama ID input, harus sama. Lalu kita buat ajak sini. URL-nya akan mengarah ke data.php. Jangan lupa teman-teman untuk menyesuaikan lokasi file data.php ini. Misalnya teman-teman di sini ada buat folder, lalu di dalam folder itu ada data. Nah ini nanti harus dibuat lokasi datanya harus sesuai.
Lalu di sini tipenya adalah post, data type-nya JSON. Untuk data adalah variabel nama ini, variabel nama yang akan dikirim ke data.php. Oke, lalu kita masuk ke data.php. Di sini kita buat koneksi mengarah ke database. Ini udah umum ya, teman-teman sudah paham. Lalu kita buat script MySQL real escape string. Jadi kita akan membuang inputan, terutama spesial karakter ya, buat inputan. Nanti ini kita akan mendeny, jadi tidak boleh ada spesial karakter di inputan. Oke, lalu kita buat query sini. Ini nama tabel, lalu ini nama fieldnya. Ini kita menggunakan klausul like di sini. Like di mana ada tanda persen. Jadi pencarian mirip di depan atau mirip di belakang. Ini gunanya persen, nanti teman-teman bisa pelajari lagi tentang like persen ini. Search ini diambil dari data post nama ini. Oke, lalu kita query, kita buat satu buah variabel respon berupa array. Nah, respon ini kita tampung, yang isinya adalah field anggota dan juga untuk label juga anggota, field anggota. Lalu kita echo, kita buat JSON-nya. Setelah itu di get pada saat proses sukses, maka dia akan tampilkan. Oke, yang menjadi catatan penting di sini teman-teman jangan lupa untuk menambahkan style untuk autocomplete di sini. Karena tadi jadi layernya modal ini dia selalu di lebih depan. Maka dari itu autocomplete-nya kita buat lebih depan lagi dan bisa muncul di pada saat kita ketik. Oke, demikian tutorial singkat bagaimana cara membuat autocomplete dengan menggunakan modal di Bootstrap 5. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman bisa gabung di grup Telegram IT 9 Hektar yang linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, support terus channel IT 9 Hektar dengan cara klik subscribe, like dan juga komen. Oke teman-teman, terima kasih.